Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Aulia Rahman dengan NIM akhir 214 dari kelas F akan mempresentasikan tentang spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible adalah pengukuran penyerapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang tertentu di daerah ultraviolet yaitu 200-400 nanometer dan visible 400-800 nanometer. Ketika suatu senyawa menyerap energi cahaya, elektron dalam orbital dasarnya tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang dapat menyerap cahaya UV atau visible dengan syarat yang pertama memiliki gugus kromofor. Gugus fungsi tak jenuh yang bertanggung jawab atas penyerapan radiasi UV atau visible melalui transisi elektron V ke V bintang atau N ke V bintang. Contohnya ikatan rangkap, C rangkap 2C, ikatan karbonil, dan gugus nitro. Yang kedua, gugus ausokrom. Gugus jenuh dengan pasangan elektron non-ikatan yang dapat meningkatkan intensitas dan menggeser lambda max, contohnya gugus hidroksil, amina, dan halida. Dan yang ketiga, sistem terkonjugasi. Senyawa yang memiliki ikatan rangkap tunggal dan rangkap ganda berselang-seling atau terkonjugasi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan penyerapan dan menggeser serapan ke panjang gelombang yang lebih besar. Selanjutnya, tingkat energi elektron. Ada 3. Yang pertama yaitu sigma. Orbital ikatan tunggal memiliki energi paling rendah dan paling stabil. Transisi sigma ke sigma bintang membutuhkan energi sangat tinggi. Misalnya UV vakum kurang dari 150 nanometer, tidak terukur oleh standar. Contohnya semua senyawa organik, ikatan CH atau CC. Yang kedua ada V, orbital ikatan ganda atau rangkap, kurang stabil dibanding sigma. Transisi V ke V bintang adalah transisi utama yang terjadi pada kromofor. Contohnya alkena, benzena, senyawa dengan ikatan terkonjugasi. Dan yang ketiga ada non-ikatan. Orbital yang berisi pasangan elektron bebas non-ikatan pada atom hetero seperti O, N, S, dan halogen. Contohnya keton, alkohol, dan amina. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama ada sistem terkonjugasi. Sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Ikatan rangkap terkonjugasi memperpanjang sistem V, menjadi energi eksitasi turun. Selanjutnya ada pelarut. Pada transisi V ke V bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau batokromik, pergeseran merah. Sedangkan pada transisi N ke V bintang, pelarut akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil atau hipsokromik, pergeseran biru. Selanjutnya ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Terikatnya gugus ausokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau pergeseran merah batokromik disertai dengan peningkatan intensitas efek hiperkromik. Dan ada larutan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang. Dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Selanjutnya, instrumensi spektrofotometer UV visible. Sumber cahaya itu untuk menghasilkan radiasi UV, lampu deuterium, dan visible, lampu tungsten halogen. Terus monokromator atau prisma atau grating itu untuk memisahkan cahaya polikromatik menjadi panjang gelombang tunggal. Lalu ada kuvet atau cell sample, yaitu wadah sampel biasanya dari kuarsa UV atau kaca untuk visible. Detektor atau fotodioda atau fotomultiplier, yaitu untuk mengubah intensitas cahaya yang ditransmisikan menjadi sinyal listrik. Lalu ada sistem pembacaan atau data output menampilkan nilai absorbansi atau transmitansi pada layar atau komputer. Dan yang terakhir ada referensi atau blanko digunakan untuk mengatur nol, menetapkan baseline absorbansi sama dengan 0.
Lalu ada prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar kualitatif yaitu berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda max yang khas untuk setiap senyawa, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengetahui kemurnian. Lalu, prinsip dasar kuantitatif yaitu berdasarkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi sesuai hukum Lambert-Beer untuk menentukan kadar zat dalam sampel. Lalu, kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible yaitu kelebihannya cepat dan mudah untuk dilakukan, sensitif, non-destruktif, atau sampel tidak rusak selama pengukuran, biaya efisien. Kekurangannya yaitu selektivitas rendah, hanya untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom, gangguan pelarut. Pelarut harus transparan. Rentang linearitasnya terbatas antara 0,2 sampai 0,8 sesuai hukum Lambert-Beer dan hanya untuk sampel dalam keadaan tunggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.